Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, bagikan kepada sahabat yang lain ya. Oke sahabat desa, kita masih mengulas tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pencapaian SDGs desa berdasarkan Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021. Video kali ini menindaklanjuti video sebelumnya yang berjudul 3 program prioritas penggunaan dana desa 2021 sesuai dengan SDGs desa. Ini kita akan memberikan contoh-contoh kegiatan baik yang merupakan baik program pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru. Baik yang pertama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, kegiatan yang pertama yaitu pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Nah, kegiatannya bisa berupa bagi desa yang belum memiliki badan usaha milik desa dapat melakukan pendirian badan usaha milik desa bersama atau BUMDes. Kemudian pernyataan modal BUMDes atau BUMDesma. Kemudian penguatan permodalan bagi BUMDes yang sudah berdiri akan diperkuat ataukah bisa ditambah permodalan di tahun 2021 ini sesuai dengan SDGs 8 untuk ekonomi merata. Kemudian pengembangan usaha BUMDes atau BUMDesma yang difokuskan kepada pembentukan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan. Nah, desa-desa dapat menganggarkan untuk menciptakan ataukah membuat produk unggulan. Jadi dari komoditas unggulan yang ada di desa dapat dikembangkan untuk menjadi sebuah produk unggulan untuk sebuah desa ataukah kawasan perdesaan. Kemudian tentu kegiatan yang lainnya untuk mewujudkan pembentukan ataukah pengembangan dan revitalisasi BUMDes atau BUMDesma yang sesuai dengan kewenangan desa dan tentunya diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian penyediaan listrik desa. Nah, penyediaan listrik desa ini dapat berupa pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga biodiesel, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga angin, instalasi biogas, jaringan distribusi tenaga listrik bukan dari perusahaan listrik negara. Jadi bukan listrik desa yang dari listrik negara seperti PLN gitu, bukan. Kemudian kegiatan lain untuk mewujudkan penyediaan listrik desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Kemudian untuk pengembangan usaha ekonomi produktif seperti pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau kawasan perdesaan. Kemudian pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. Penyediaan dan pengolahan sarana atau prasarana pemasaran produk unggulan desa dan atau produk kawasan perdesaan. Kemudian pendayaan gunaan perhutanan sosial, pendaya gunaan teknologi tepat guna yang tentunya ramah lingkungan, kemudian investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan, kemudian kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif
ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, pertanyaan mengenai kegiatan untuk pendataan desa. Yang pertama, pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa. Bisa juga pendataan pada tingkat RT atau rukun tetangga, pendataan pada tingkat keluarga, kemudian dilakukan pemutakhiran data desa termasuk data-data kemiskinan di desa kita. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendataan yang ada di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan di dalam musyawarah desa. Kemudian di bidang pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, kita bisa melakukan penyusunan peta potensi. Apa potensi yang ada di desa kita, dilakukan pemetaan dan sumber daya pembangunan yang ada di desa. Kemudian pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan di desa. Seterusnya, kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan lagi-lagi wajib diputuskan di dalam musyawarah desa. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini dapat kita lihat contoh-contohnya, ya, pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset desa dengan aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian sistem informasi desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa berbasis aplikasi digital. Kemudian pengadaan sarana atau prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi yang pertama seperti tower untuk jaringan internet, kemudian pengadaan komputer gitu, smartphone untuk data-data desa, kemudian untuk biaya langganan internet atau kegiatan yang lain sesuai dengan kewenangan yang diputuskan di dalam musyawarah desa. Kemudian bagi desa-desa yang memiliki potensi wisata di desa-desa dapat melakukan pengembangan desa wisata seperti melakukan pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata. Kemudian agar menghadirkan pengunjung wisatawan untuk semakin meningkat, kita dapat melakukan promosi-promosi tentang desa wisata kita, diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. Nah, disinilah posisi digitalisasi desa dapat dikembangkan untuk desa wisata ataukah di bidang ekonomi yang ada di desa. Kemudian agar SDM pengelola di desa wisata itu baik, kemudian yang berdampak terhadap pendapatan dari unit usaha desa wisata, kita juga dapat melakukan peningkatan kapasitas, ya, pelatihan pengelolaan desa wisata. Kemudian kita dapat juga mengelola desa wisata yang dananya merupakan dari dana desa. Kemudian kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi desa wisata. Nah, kegiatan desa wisata ini tentunya kegiatan pembangunan desa wisata yang sesuai dengan kewenangan yang kita miliki oleh desa, yang tentu harus diputuskan di dalam musyawarah desa, BPD, pemerintah desa, unsur-unsur masyarakat, dan unsur-unsur yang ada di desa kita. Kemudian untuk bidang ketahanan pangan, ya, penguatan ketahanan pangan yaitu pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan atau perikanan untuk ketahanan pangan warga desa, pembangunan lumbung pangan desa, pengelolaan pasca panen, kegiatan penguatan ketahanan pangan sesuai dengan kewenangan dan kita putuskan di dalam musyawarah desa. Dalam rangka melakukan konvergensi stunting, desa dapat menggunakan dana desa untuk pencegahan stunting di desa, yang menjadi agenda prioritas juga menjadi prioritas melalui dana desa. Nah, seperti apa programnya atau kegiatannya? Seperti pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di desa dengan menggunakan aplikasi digital elektronik, yaitu Human Development Worker atau IHDW. Nah, IHDW ini ataukah scorecard itu adalah menjadi syarat untuk pencairan dana desa tahap ketiga ataukah 20% terakhir, yaitu laporan konvergensi stunting. Ini dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 222. Itu syarat pencairannya adalah laporan konvergensi stunting di desa. Nah, untuk membina itu dapat digunakan melalui dana desa, pengadaan aplikasi digitalnya, pembinaannya, kemudian pemberian insentif untuk kader KPM atau kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan pendidikan anak usia dini. Nah, karena mereka bekerja dalam rangka menyiapkan data konvergensi stunting ataukah 5 paket layanan di desa seperti guru PAUD, posyandu, KPM. Jadi desa memberikan insentif per bulan. Kemudian tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat, memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, air bersih dan sanitasi, ya, perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukannya. Kemudian pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang keenam, pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak. Jadi kita upayakan melakukan pencegahan agar angka-angka perkawinan yang anak di bawah umur itu dapat menurun ataukah bisa tidak terjadi, supaya untuk generasi ke depan. Kemudian pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam ikan, dan kebun atau 3K dalam rangka penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Jadi pekarangan rumah, ada tanah TKD dapat dilakukan penanaman, ya, untuk tanaman keluarga lah. Kemudian untuk pengembangan desa inklusif, ya, itu kegiatannya kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal ataukah kelompok-kelompok yang ya terpinggirkan lah selama ini gitu, dan rentan, yaitu perempuan, ya, seperti anak lanjut usia, anak ataukah orang-orang yang lanjut usia, suku dan masyarakat adat yang terpencil kalau ada gitu, ataukah kalau ada juga penghayat kepercayaan tertentu gitu, ya, kepercayaan, kemudian disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat, ya, yang rentan lain yang terpinggirkan di desa kita, itu juga ada. Kemudian penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan. Kemudian pemberian bantuan hukum
bagi kelompok marginal dan rentan. Nah, jadi kelompok marginal ini harus menjadi perhatian, jangan sampai mereka terpinggirkan, jangan sampai mereka diasingkan. Jadi kita rangkul, kita bina, kita dampingi melalui program pengembangan desa inklusif. Jadi tidak ada yang tertinggalkan. Kata Gus Menteri itu no one left behind. Ya maaf nih kalau ada bahasa Inggrisnya kurang pas ya, malum. Kemudian penguatan nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa kita. Kemudian kegiatan lainnya untuk mewujudkan desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan di dalam musyawarah desa. Kemudian yang terakhir soal adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini juga menjadi prioritas 2021 selama pandemi COVID-19 yang sama-sama kita rasakan dampaknya. Nah, Desa Aman Covid ini adalah transformasi dari desa relawan desa lawan Covid. Nah, sekarang jadi aman Covid-19. Jadi supaya aman Covid, nah ini agendanya. Jadi agenda aksi desa aman Covid itu diantaranya menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru. Kedua, merawat sebagian ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu, ya kita nggak tahu ya COVID-19 ini kadang nggak nentu gitu ya, waktu itu siap digunakan ketika dibutuhkan. Jadi kita ya dilakukan perawatan lah. Kemudian mempertahankan pos-pos jaga desa. Ya, pos jaga desa itu mendata orang yang masuk, yang keluar gitu ya. Kemudian transformasi relawan desa lawan COVID-19 menjadi relawan desa aman COVID-19. Nah, pertanyaannya, di mana BLT dana desa yang sudah viral? Nah, BLT dana desa dimasukkan di dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, untuk lebih detail soal BLT dana desa, kalian dapat melihat video saya yang sebelumnya. Itu khusus menyajikan data atau informasi seputar BLT dana desa tahun 2021 sesuai dengan Permendes nomor 13, kemudian PMK ataukah Peraturan Menteri Keuangan nomor 222, dan sekaligus juga surat edaran Menteri Desa nomor 17 tahun 2020 tentang BLT dana desa dan padat karya tunai desa. Oke, semoga bermanfaat ya sobat desa. Jika konten ini, video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe kalau bagi yang belum, dan bagikan kepada sobat desa yang lainnya yang membutuhkan informasi soal ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.